Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pembelajaran dalam pertemuan kali ini akan membahas mengenai pengenalan dasar mekatronika. Apa itu mekatronika? Mekatronika adalah ilmu yang menggabungkan berbagai cabang ilmu keteknikan seperti teknik mesin, teknik elektronika, teknik kontrol, dan pengetahuan perangkat lunak. Mekatronika bertujuan untuk menciptakan produk atau mesin otomatis yang cerdas dan efisien. Istilah mekatronika berasal dari kata mekatronik yang merupakan gabungan dari kata mekanik dan elektronik. Istilah ini pertama kali dicetus oleh Tetsuro Mori dari Yasakawa Electric Company, Jepang pada tahun 1969. Beberapa contoh produk mekatronika diantaranya yaitu robot industri, prostetik mekatronik, mobil otonom, sistem pemantauan rumah pintar, drone, smart farming, printer 3D, permainan interaktif. Selanjutnya ada pengertian mekatronika. Pengertian mekatronika berasal dari 3 penggabungan kata yaitu mekanik, elektronik, dan informatika. Adapun pengertian mekatronik dari berbagai sumber, yaitu ada dari sejarahnya Prof. Tetsuro Mori asal Jepang yang memperkenalkan pertama kali istilah mekatronika yang merupakan gabungan dari kata mekanik dan elektronika. Yang kedua ada salah satu komunitas teknik internasional spesialis di bidang teknik mekatronika yaitu IEEE, Institute of Electric and Electronic Engineers, dan ASME, American Society Mechanical Engineers, mendefinisikan mekatronika sebagai integrasi sinergis dari teknik mesin dengan kontrol elektronik dan kontrol cerdas berbasis PC dalam desain dan manufaktur barang dan proses. Sistem mekatronik mengambil sinyal dari lingkungan seperti suhu, posisi, kecepatan, lalu memprosesnya untuk menghasilkan sinyal keluaran, yaitu output. Mengubah sinyalnya menjadi gaya, gerakan, dan tindakan. Tujuan mekatronika adalah untuk meningkatkan fungsionalitas sistem teknis dan penciptaan konsep baru, mesin dan peralatan, yaitu kecerdasan buatan bawaan. Mekatronika tidak hanya menghumanisasi mesin, tetapi juga mengubah pola pikir dan pendekatan terhadap isu-isu teknologi. Dan yang paling penting adalah mengajarkan teknologi baru dan cara untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Yang paling penting dari perangkat mekatronik adalah kemampuan untuk memproses dan mengkomunikasi informasi secara akurat dalam bentuk berbagai jenis sinyal seperti mekanis, elektrik, hidrolik, pneumatik, optik, kimiawi, dan biologis dengan otomatisasi tingkat tinggi pada perangkat ini. Lalu ada elemen-elemen pada mekatronika. Yang pertama ada physical system modeling atau permodelan fisik. Elemen penting dalam mekatronika yang berfungsi pada perancangan, analisis, dan optimasi kinerja sistem, melibatkan representasi matematis dan simulasi komputer dari komponen mekanis, elektronik, dan kontrol. Permodelan ini bertujuan untuk memahami dan memprediksi perilaku sistem sebelum implementasi fisik. Contohnya termasuk penggunaan persamaan diferensial untuk memodelkan gerakan lengan robot atau aliran fluida dalam sistem hidrolik. Yang kedua ada sensor dan aktuator. Sensor dan aktuator adalah komponen penting dalam mekatronika yang menghubungkan sistem elektronik dengan dunia fisik. Sensor mendeteksi dan mengukur parameter lingkungan seperti suhu, posisi, kecepatan, dan mengambil keputusan sementara. Aktuator mengubah keputusan tersebut menjadi aksi fisik. Keduanya bekerja sama untuk memberikan respon yang tepat. Misalnya, sensor suhu untuk kontrol
pemanas, dan akuator hidrolik untuk menggerakkan alat berat. Yang ketiga ada sinyal and system. Sinyal and system adalah elemen dasar dalam mekatronika yang melibatkan analisis, pemrosesan, dan interpretasi sinyal dari sensor serta mengendalikan sinyal ke akuator. Pemahaman sinyal dan teknik pemrosesan sinyal penting untuk merancang sistem yang andal dan efisien. Integrasi sinyal dan sistem memungkinkan penerapan luas seperti dalam otomasi industri dan peralatan medis. Contoh aplikasinya adalah pengolahan sinyal sensor untuk mengontrol gerakan lengan robot dengan presisi. Lalu yang keempat ada komputer dan sistem logika. Adalah komponen inti mekatronika yang memungkinkan pengelolaan dan kompleks dan otomasi cerdas melalui microcontroller, PLC, FPGA, dan embedded system. Insinyur dapat merancang sistem adaptif dan responsif terhadap lingkungan. Integrasi ini memastikan efisiensi, keamanan, dan keandalan sistem. Contoh aplikasinya meliputi penggunaan microcontroller atau PLC untuk otomatisasi proses manufaktur. Lalu yang terakhir ada software and data acquisition, yaitu perangkat lunak dan akuisisi data. Perangkat lunak dan akuisisi data adalah elemen penting dalam mekatronika yang memungkinkan kontrol berbasis data pada sistem fisik. Perangkat lunak integrasi yang tepat keduanya menciptakan informasi real time dengan integrasi yang tepat. Lalu ada contoh pengaplikasian mekatronika. Contoh pengaplikasiannya yang pertama ada penerapan mekatronika dalam teknologi robot, seperti contohnya pembuatan perakitan produksi mobil yang sudah menggunakan bantuan robot. Ini merupakan penerapan mekatronika. Yang kedua ada otomasi industri dan sistem kendali cerdas. Mesin CNC merupakan gambaran dari pentingnya ilmu mekatronika dalam otomatisasi industri. Yang ketiga ada perangkat medis dan teknologi bantuan mekatronika, yaitu seperti contoh ILEX, perangkat rehabilitas, di mana pasien yang mengalami kelumpuhan atau mengalami kerusakan saraf pada kakinya dapat diberikan bantuan penanganan menggunakan sistem kendali otomatis seperti itu. Jadi sekian presentasi pembelajaran pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.